jelaskan hadis nomor 275. Inna Allah Ta'ala, setunya Allah Ta'ala layak balu iku ora nrimo sapa Allah minal amali saking amal ilama kejaba perkara kana kang ono apa amal lau gede wong kholisan iku murni karena Allah wabtu gialan den golei di kelawan amal apa wajhu apa zate Allah rawahu nuwatakin ngati sapa an-nasai sapa Imam an-nasai an Abi Umamah saking Abi Umamah al-Bahili. Jadi ini ada ceritanya gini. Abu Umamah itu berkata pada kanjeng Nabi, wahai kanjeng Nabi, ada seorang laki-laki itu berjihad fi sabilillah. Tapi selain berjihad, dia tuh ingin dapat nama baik. Nah itu loh, si Fulan tuh pemberani, si Fulan tuh ahli perang. Maka bagaimana kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi kemudian mengatakan, la say alahu. Oh dia tidak dapat apa-apa. Ditanya lagi, ya ini sama kanjeng Nabi. Ada seorang laki-laki berjihad, dia ingin dapat baik, dapat nama baik juga. Maka la say alahu. Diulangi sampai 3 kali, jawabannya tetap sama. La say alahu. Orang itu tidak dapat sesuatu. Kemudian kanjeng Nabi mengatakan, Inna Allah ta'ala la yakbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtu yadi wajahu. Allah itu tidak menerima amal kecuali amal itu murni karena Allah dan murni karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini ada sebagian ulama yang mengatakan bahasanya apabila sesuatu amal itu kemudian dicampuri dengan niat mencari dunia, maka enggak apa namanya amalnya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, apabila ada seorang berhaji, tapi di sana kemudian dia bisnis, maka ikut sebagian ulama ini, maka hajinya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan Mas Fuluk itu ketika apa nama perusahaannya ulang tahun dia manggil anak yatim, kemudian dikasih santunan anak yatim. Nah, selain memberi santunan, niatnya karena mencari pahala dari Allah, dia juga ingin perusahaannya dikenal sebagai perusahaan yang apa perhatian sama masyarakat sekitar. Oh, jadi niatnya double ganda. Maka ikut nama ini niat yang pertama itu hilang, tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala. Tapi ada sebagian ulama, salah satunya kalau tidak salah Ibnu Hajar al Asqalani dan yang lainnya mengatakan amal itu tergantung niatnya pertama kali. Jadi misalkan Anda haji, niatnya karena ingin haji, di sana itu Anda ditawari bisnis macam-macam dan akhirnya bertransaksi di sana, maka hajinya tetap sah, tetap dapat pahala dari Allah SWT. Nah, soalnya apa? Soalnya niat pertamanya adalah haji, bukan berdagang di sana. Demikian pula tadi Mas Fuluk, ketika dia misalnya perusahaannya bikin acara santunan anak yatim misalkan, dan niatnya betul-betul karena Allah pertama kali. Nah, kemudian ternyata kepada acara ada niatan dari masuk dan teman-temannya supaya perusahaannya punya apa dapat nama baik. Nah, itu namanya sampingan. Tapi niat awalnya karena Allah, ya tetap dapat pahala. Ini semacamnya. Kalau nggak salah itu ada riwayat di salah satu ayat tentang haji yang menceritakan kejadian sama dan ternyata diperbolehkan sama kanjeng Nabi. Sementing niatnya apa? Sementing niat pertamanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan Anda mengajarkan ngaji semacam saya ini. Kalau pertama niatnya karena Allah, kemudian di sela-selanya, wah saya ingin jadi YouTuber dapat duit ya. Misalnya semacam itu. Nah itu kalau ikut pendapat yang pertama, wah sudah hilang pahala saya. Nah, tapi kalau ikut pendapat yang kedua, selama niatnya yang pertama masih karena Allah Subhanahu wa taala, ternyata channelnya laku dan dapat duit, ya tidak ada masalah. Nah, paham ya? Karena memang niat pertamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Katakan. Jadi hadis ini
diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Abu Umamah Al-Bahili. Dan hadisnya ikut Imam Suyuti, hadisnya adalah hadis yang hasan. Nah, bahkan itu sebagian ulama semacam Imam Al-Mundiri dan yang lainnya, yaitu Imam Al-Hakim, hadisnya justru sahih. Yang jadi bisa dipakai untuk apa namanya dasar. Karena sebetulnya ada ayat Al-Quran yang lebih pas dalam masalah ini. Apa itu? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan wala yusrik bi ibadatihi ahada. Apabila seseorang ingin bertemu sama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal dan amal itu jangan disekutukan dengan orang yang lain. Artinya kalau bisa amal itu memang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang repot itu godaan setan, Mas. Nah, yang repot itu godaan setan. Kadang-kadang ketika kita beramal pertama kali memang karena nilai ta'ala. Tapi kemudian setan menggoda kita sehingga menjadi ria. Karena itu saya itu paling apa namanya males bikin status agama dalam Facebook atau status agama dalam WA. Kenapa? Ya ada sebagian orang mengatakan, oh itu kan syiar Islam. Kita ingin apa namanya mengajak kebaikan gini. Betul. Kalau bagi saya itu memang kalau niat awal kita semacam itu pertama kali ya syukur alhamdulillah. Tapi siapa yang bisa menjaga hati kita? Kadang-kadang kemudian kita jadi ria, kita pengen pamer. Oh ini saya guru, saya ngajar ngaji. Nah, saya ini guru, saya pintar. Nah, jadi itu bikin kita ria. Karena itu sengaja dalam apa channel yang saya bikin itu tidak ada foto saya. Nah, bahkan Anda ketika ngaji apa buka videonya sama sekali tidak ada gambar saya, ada cuma suara saya sama kitab, nah, tulisan kitab-kitab kuning. Nah, bahkan kadang-kadang foto Kiai Nawawi Banten dan yang lainnya. Kenapa? Mas, saya tidak ingin dikenal soalnya mah. Nah, cukup yang dikenal anak istri saya. Saya gitu, saya dikenal tidak apa-apa. Gitu. Karena ingin niru para ulama-ulama yang ikhlas zaman dahulu. Contohnya apa? Contohnya semacam pengarang Nadom Al-Baikuni. Nah, masalah ulumul hadis. Nadom Al-Baikuni itu kitab ulumul hadis yang sederhana dan gampang sekali dan terkenal sekali dipakai di mana-mana. Cuma pengarangnya misterius. Masih diperselisihkan. Siapa yang ngarang itu? Nah, karena ada dua pendapat. Karena saking ikhlasnya orangnya tidak mau menyebutkan dirinya. Ikhlasnya. Nah, jadi misterius siapa yang ngarang kitab Nadom Al-Baikuni. Para ulama itu terpecah dua. Oh, nanti itu kalau saya sempat bacakan nanti Anda tahu siapa ulamanya itu. Terpecah dua kelompok. Yang jelas masih misteri siapa penulisnya. Nah, karena ikhlasnya. Bahkan Imam As-Syafi'i sendiri berkata, seandainya apa namanya eh, saya ini tidak ingin ilmu saya tersebar luas, mesti saya menyembunyikan diri saya nama saya sendiri. Cuma kadang-kadang itu ikut nama warti dalam kitab ada dunia Wadin, nama tokoh itu, nama guru itu kadang-kadang berpengaruh sekali. Bisa memberikan pengaruh yang luar biasa kepada orang yang mendengar. Contohnya gini, kalau misalkan yang ngajak amar ma'ruf nahi munkar itu orang-orang biasa, ya kadang tidak didengar. Tapi kalau yang ngajak amar ma'ruf nahi munkar itu Pak Lurah, Pak Camat, Pak Polisi, nah kadang-kadang lebih didengar daripada orang-orang yang biasa. Karena itu misalkan ikut Mawardi, Anda ngaji di dua guru, yang satu gurunya itu terkenal, pinter, terkenal, masyhur, yang satunya gurunya itu biasa-biasa. Maka seandainya ingin menarik minat orang ngaji, ya sebutkan nama guru Anda yang terkenal, jangan yang biasa-biasa. Ini lebih menarik bagi santri untuk ngaji semacam itu. Nah, teruskan. Jadi intinya Pak, intinya kalau Anda beramal, jangan disekutukan kepada yang lain. Karena tadi saya tak terangkan, orang yang beramal ikhlas karena Allah kemudian timbul niat yang lain, maka masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan amalnya tidak diberi pahala, ada yang mengatakan amalnya diberi
Apalagi kalau beramal pertama kali bukan karena Allah, itu justru dapat pahala sama sekali. Itulah pentingnya kita belajar ilmu agama semacam itu. Karena contohnya Imam Ghazali dulu ketika pertama kali ngaji belajar itu tujuannya bukan karena Allah. Beliau cerita sendiri. Nah, tujuannya karena pengen dapat duit, bisa makan. Anak yatim piatu soalnya. Anak yatim bapaknya sudah tidak ada, miskin. Akhirnya dia belajar supaya dapat uang, dapat makan. Maka lama-lama kemudian beliau sadar keliru, akhirnya kemudian menjadi sufi. Karena itu dikatakan, ada istilah mengatakan kami ini belajar bukan karena Allah, tapi ilmu tidak mau kecuali hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang ngaji kemudian pedulnya, wah itu keliru. Nah, karena berarti ilmu yang dipelajari tidak benar. Orang kalau ngaji, makanya ilmunya akan mentuntunnya supaya dia itu tidak tergantung dengan dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia, tidak tergantung dengan